Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agustina Eka Rahayu, mahasiswa disabilitas netra dari Universitas PGRI Argopuro, Jember. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pendidikan anak disabilitas tunarungu. NIM 211 F10 447. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Disabilitas Rungu yang diampu oleh Bunda Tati Sugihartati, SPD MPD. Bagi yang penasaran, bagaimana sih disabilitas rungu itu belajar dan apa sih ciri-ciri anak disabilitas rungu? Jangan lupa simak video berikut ini ya. Bye-bye. Meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli, ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fremont 1968 sebanyak 81%, Tries 1973 melaporkan sebanyak 49%, sedangkan Tribun 1985 memberikan keterangan bahwa 77,33% anak mengalami ketunarunguan. Berarti setiap tahunnya ya, tunarungu yang diakibatkan oleh meningitis atau radang selaput otak itu kira-kira dari yang saya paparkan itu grafiknya naik apa turun, teman-teman? Pertama 81% itu di tahun 1968. Terus kemudian di tahun 1973 sekitar 49%, turun ya. Terus lagi tahun 1985 sekitar 7,33%. Berarti grafiknya semakin turun. Berarti meningitis atau meningitis atau radang selaput otak itu bukan penyebab yang umum ya untuk disabilitas ketunarunguan. Karena grafiknya semakin naik tahunnya, grafiknya semakin turun. Otitis media atau radang pada bagian media telinga tengah sehingga menimbulkan nanah-nanah, dan nanah tersebut mengumpil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis dan tidak segera dilakukan pengobatan, maka akan menimbulkan kehilangan pendengaran atau ketunarunguan dari ringan sampai sedang. Otitis media adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum berusia 6 tahun. Maka anak-anak secara berkala harus mendapatkan pemeriksaan yang teliti sebelum bersekolah, karena penderita otitis media menyebabkan ketunarunguan, dan ketunarunguan yang disebabkan oleh otitis media adalah tunarungu tipe konduktif. Otitis media terjadi karena penyakit pernafasan
sehingga dapat menyebabkan hilangnya pendengaran. Davis dan Flower, Somat dan Hernawati 1995 mengatakan bahwa nanah yang ada di telinga tengah lebih sering menjadi penyebab hilangnya pendengaran daripada yang diturunkan oleh orang tua. Maka di sini berarti daripada faktor keturunan dari orang tua, ketunarunguan lebih umum disebabkan oleh penyakit otitis media. Otitis media yang langsung menyerang di organ pendengaran atau telinga. Dan yang diserang adalah telinga bagian umum disebabkan oleh penyakit otitis media. Otitis media yang langsung menyerang di organ pendengaran atau telinga. Dan yang diserang adalah telinga bagian tengah. Dia mengeluarkan nanah, mungkin kemudian nanahnya membatu, mengumpul itu kata lainnya membatu ya. Terus kemudian hantaran bunyi akhirnya tidak tersampaikan secara rinci atau secara jelas atau tidak bisa memasuki ke gendang telinga kita. Maka yang harus dilakukan orang tua apa? Yang harus dilakukan orang tua memeriksakan pendengaran anaknya sejak dini. Ketika sejak dini anaknya pendengarannya sudah diperiksa, ketika anaknya tidak bermasalah, berarti si anak tersebut tidak mengalami ketunarunguan. Namun ketika anaknya diperiksakan dan ada gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang merujuk ke otitis media, maka orang tua harus segera bertindak, memberikan pengobatan secara medis ke dokter telinga yang memang bisa menangani segala penyakit telinga. Dampak ketunarunguan menurut Arthur Boyd dan dalam Sajaah 2005 halaman 1, berbagai dampak ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan mempengaruhi dalam hal masalah seperti audiktif, masalah bahasa dan komunikasi, masalah intelektual dan kognitif, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah vokasional, masalah emosi, bahkan masalah vokasional. Ketunarunguan berdampak luas dan kompleks terhadap anak dan keluarganya, bahkan akan mempengaruhi sikap masyarakatnya. Nah, maka diperlukan psikologi yang bagus dan psikis ataupun mental yang baik di dalam keluarga yang memiliki anak tunarungu atau disabilitas bisu tuli. Karena memang masyarakat sekitar ya seperti itu, seperti yang saya jelaskan di atas, ketunarungan mempengaruhi dan berdampak terhadap sikap masyarakat kepada anak dan keluarga. Maka untuk keluarga yang memiliki anak tunarungu, Anda jangan berkecil hati, Anda jangan menghiraukan ucapan dan perkataan masyarakat di luar sana, karena pada dasarnya orang yang nggak mengalami itu hanya bisa berbicara, dan intinya orang yang nggak mengalami itu kepingin menjatuhkan kita. Ketika ada yang
mendiskriminasi anak Anda, ada yang membuli anak Anda, apalagi secara verbal ya, itu pastinya mempengaruhi mental. Jujur, di sini saya juga sebagai kaum disabilitas, penyandang disabilitas, maka saya juga merasakan itu semua. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Cara menyikapinya kalau saya pribadi ya membuktikan dengan kemampuan yang saya miliki. Saya berusaha Allah untuk mendidik dan merawat anak istimewa ini. Ketika saya tidak mengganggu Anda, ya tolong jangan mengganggu saya. Cukup bilang seperti itu saja. Tapi ketika pembulian ataupun diskriminasinya sudah sampai ke tahap fisik, maka kita sebagai orang tua wajib melaporkan ke pihak berwajib agar setiap perlakuan itu dapat keadilan. Karena anak disabilitas itu tidak salah, dan mereka tidak mau juga terlahir sebagai disabilitas. Kalau misalnya ditarik, katakanlah ditanyai sama Allah, adik nanti lahir mau disabilitas apa? Adik nanti terlahir mau menjadi anak normal, anak yang bervisi sempurna, normal, maksudnya oralnya normal, pendengarannya normal, penglihatannya normal, atau mau menjadi anak disabilitas? Pasti jawabannya semua milih yang normal. Maka anak disabilitas itu tidak bersalah. Jadi untuk orang-orang yang suka mendiskriminasi, untuk orang-orang yang suka celometan, tolong kurangi perlakuan Anda, perbaiki perlakuan Anda, dan jangan ngejudge ataupun jangan membuat down mental anak disabilitas maupun keluarga dari anak itu sendiri. Karena pada dasarnya mereka juga nggak mau mendapatkan musibah seperti itu. Tapi mereka, saya yakin, keluarga yang dititipin kaum disabilitas itu keluarga yang hebat. Karena mereka bisa melalui ujian, bisa mendidik anak istimewa tersebut, dan bahkan ada yang sampai sukses. Ada yang bisa mendidik anak disabilitasnya itu sampai meraih gelar yang banyak. Bisa SPD, bisa naik ke MPD, bisa merambat ke PhD. Itu adalah orang tua hebat yang bisa mendidik anak-anak disabilitas. Ini karena di YouTube saya tidak akan memberikan contoh, karena contohnya sangat banyak sekali, dan ketika membawa orang-orang ternama saya takut kena royalti. Maka saya sarankan untuk bapak ibu yang kepingin tahu siapa sih disabilitas yang bisa sukses, siapa sih disabilitas yang sudah, maka silahkan bapak ibu searching atau mencari-cari ya, melihat di YouTube ataupun di Google, siapa sih anak disabilitas netra di Indonesia ini yang sudah bisa menjadi panutan untuk adik-adik disabilitas yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ya materinya. Pakar pendidikan seperti Daniel dalam Sajaah 2005 halaman 1 mengungkapkan bahwa ketunarunguan memberikan dampak inti untuk penderitanya, yaitu hambatan perkembangan bahasa, memunculkan dampak lain seperti aspek pendidikan, aspek intelijensi, dan akhirnya dampak yang diderita mengganggu kehidupannya. Berarti jika seperti ini, anak tunarungu itu dalam aktivitas sehari-hari kurang nyaman, karena ya sama sebenarnya
Anak tunanetra pun juga seperti itu. Karena memang setiap disabilitas itu memiliki batasan-batasan ya. Dan batasan-batasan anak tunarungu di sini itu lebih kompleks, lebih meluas, lebih banyak, dari mulai batasan berkomunikasi. Karena dari mulai batasan di dunia pendidikan, ya kalau masalah kurang mendengar bisa bicara pakai bahasa isyarat ya. Terus dari mulai masalah bahasa, ini yang paling kompleks. Nah, dikarenakan anak tunarungu itu lebih meniru di visual ketimbang mendengar, maka kadang bahasanya itu rada murat-marit atau amburadul, tidak tertata. Katakanlah kata-kata percaya sama kata-kata yakin. Itu ketika anak tunarungu, saya sedikit cerita ya. Suatu ketika waktu saya masih sekolah di SLB dulu, saya pernah dapat cerita dari guru saya. Beliau bercerita bahwa sesuatu yang dilakukan oleh kita, sesuatu yang kita tanamkan di dalam hati kita, dan yang tahu kepercayaan kita sama keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, itu ya hanya diri kita sendiri sama Allah tentunya. Di situ juga anak tunarungu mengalami kesulitan. Jadi kalau memberikan contoh ke anak tunarungu ya harus benar-benar contoh yang real, yang secara nyata. Kan kalau percaya sama yakin itu ibaratkan abstrak ya, dia nggak terlihat soalnya, cuman bisa dirasakan gitu. Nah, kalau anak tunarungu itu lebih ke visual. Katakanlah kita bilang kata-kata duduk di kursi, nah, maka setelah kita bilang duduk di kursi, kita harus duduk di kursi. Nah, kita duduk, terus kita tahu benda kursi, ya berarti itu ya dinamakan duduk di kursi. Tapi ketika kata-kata yang lain, kata-kata duduk di kursi nanti dirubah, kata-kata dirubah bahasanya, maka anak tunarungu juga akan mengalami kebingungan-kebingungan yang berarti. Nah, maka di sini pihak orang tua maupun guru diharuskan memberikan contoh ke anak ya secara visual. Tapi kalau misalnya seperti kejadian ataupun kasus yang saya ceritakan tadi, kalau kasusnya antara kata-kata percaya sama kata-kata yakin, ya mau gimana lagi, itu nggak ada visualnya soalnya. Jadi gini, kalau misalnya kita memberikan contoh kata-kata percaya, dulu guru saya cara mengatasinya, beliau memberikan suatu barang ke anak, menitipkan suatu barang ke anak. Nah, itu yang dinamakan praktek dari visual, dari rasa percaya. Anak dikasih tahu, nah, saya menitipkan dompet ke adik karena saya percaya sama adik, saya yakin adik tanggung jawab. Nah, seperti itu. Tapi kalau urusannya sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, maka yang dijelaskan sama guru saya ya terbukti dengan adanya alam semesta, maka Allah itu ada. Tapi alhamdulillahnya mereka bisa paham, dan yang masih sulit dipecahkan memang kata-kata yang tidak ada visualnya. Dampak terhadap perkembangan bahasa. Anak tunarungu telah diungkapkan di atas bahwa dalam banyak hal dampak yang paling serius dari ketunarunguan yang terjadi pada masa prabahasa adalah perkembangan individu dalam berkomunikasi. Perkembangan bahasa lisan dan berakibat
dalam kemampuannya untuk belajar secara normal di sekolah yang dasarnya atas pembicaraan guru, membaca dan menulis, seberapa besar masalah yang dihadapi dalam mengakses bahasa, masalah yang dihadapi dalam mengakses bahasa bervariasi dari individunya. Dari individu ke individu, tergantung pada parameter ketunarunguan dan auditor dan karakteristik masing-masing anak. Tapi ketunarunguan pada umumnya menimbulkan lebih sedikit masalah daripada ketunarunguan berat. Oleh karena itu, pendengaran sangat erat kaitannya dengan perkembangan bahasa dan bicara. Dikarenakan anak tunarungu memiliki keterhambatan bicara. Dikarenakan anak tunarungu memiliki keterhambatan atau keterbatasan dalam pendengaran, tidak terjadi proses peniruan suara, melainkan yang terjadi adalah proses peniruan visual. Nah, kalau masalah proses peniruan visual sudah saya paparkan di atas tadi ya. Terkait bahasa, ini biasanya anak tunarungu yang masih bisa memahami bahasa itu anak tunarungu yang masih memiliki sedikit sisa pendengaran, dan juga oralnya masih, katakanlah, masih bisa buat berbicara, meskipun berbicaranya itu kurang jelas, tapi dia masih bisa berinteraksi tanpa menggunakan bahasa isyarat. Dan untuk pemahaman materi ataupun seperti yang saya paparkan di atas tadi, secara gangguan secara kognitif, itu juga tergantung individu. Dan untuk memahami bahasa juga tergantung karakteristik anak. Ketika si anak itu mau mengupgrade ilmunya, itu memperbarui, mau menambah ilmunya, maka anak itu juga bisa saja. Dan seperti yang saya paparkan di atas tadi, meskipun anak disabilitas rungu itu bermasalah di vokasionalnya, maka untuk sekarang ini, terutama di Indonesia ya, itu kan sudah accessibility-nya alhamdulillah sudah baik sekali. Alhamdulillah sekarang sudah inklusivitas banget malah. Meskipun disabilitas rungu, untuk sekarang mereka juga tetap bisa mengakses informasi, mereka juga tetap bisa bekerja sebagaimana orang-orang yang pada umumnya, sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki hambatan dalam pendengaran. B. Dampak perkembangan kognitif anak tunarungu. Somad 2010 dalam penulisannya
menyebutkan bahwa hal yang telah lama diperdebatkan dalam bidang pendidikan bagi anak tunarungu adalah ketunarunguan mengakibatkan kelambatan dalam perkembangan kognitif atau perbedaan dalam struktur kognitif berpikir individu tunarungu, mungkin karena dampak terhadap perkembangan bahasa sejak zaman Aristoteles. Tunarungu dianggap sebagai tidak mampu bernalar. Pada zaman modern, argumen ini mulai hilang dengan munculnya gerakan pengesahan intelijensi selama dan sesudah Perang Dunia I atau Dunia I. Dalam kelompok yang menggunakan ada tes intelijensi ya, menggunakan tes intelijensinya ini kelompok menggunakan kertas dan juga pensil yang dilakukan oleh Rudolf Schmidt. Kemudian diketahui setelah tes secara individu diketahui bahwa pada umumnya subjek tunarungu sangat rendah dalam intelijensinya. Dengan IQ rata-rata kisaran dari 60 hingga 50. Akan tetapi kemudian disadari bahwa meskipun skor tes dapat mencerminkan, meskipun skor tesnya rendah, dapat mencerminkan adanya fisik bahasa pada individu tunarungu dan berakibat sering kurang dalam pengetahuannya, terutama tentang hal-hal yang ditanyakan. Tapi meskipun untuk saat ini meskipun zaman bahula dulu anak tunarungu itu kognitifnya jadi perdebatan dalam bidang pendidikan. Tapi sekarang anak tunarungu alhamdulillah sudah mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya, dan sekarang anak tunarungu juga bisa bersekolah seperti anak pada umumnya. Dan hebatnya lagi, bersekolahnya tidak hanya di tempat pendidikan layanan khusus atau di SLB, tapi mereka juga bisa bersekolah di reguler. Tentunya harus ada guru GPK atau guru pendamping khusus. Dan selain bisa sekolah di reguler, anak tunarungu juga sudah bisa berkuliah sekarang. Dan saat ini anak tunarungu banyak perguruan tinggi yang sudah bisa menerima anak disabilitas rungu. C. Dampak terhadap perkembangan emosi anak tunarungu. Ketunarunguan dan kesulitan pemahaman akan bahasa lisan dan tulisan sering menyebabkan anak tunarungu
menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah dan sering menjadi tekanan bagi mereka, bagi emosinya. Tekanan pada emosi dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan bersikap menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya menampakkan kebimbangan atau keraguan-raguan. Anak tunarungu selalu bergolak emosinya, selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di pihak lain karena pengaruh dari luar yang diterimanya. Anak tunarungu bila ditegur oleh orang yang tak dikenal akan tampak resah dan gelisah. Nah, yang dimaksud pengaruh dari luar yang diterimanya mungkin terjadinya pergaulan yang salah. Terus anak tunarungu mungkin ketika bersosial di masyarakat dia kurang bisa memilah dan memilih teman, maka faktanya tak banyak anak tunarungu itu yang memiliki sikap yang menyimpang. Katakanlah mereka suka mabuk-mabukan, minum-minuman keras, terus juga melakukan seks bebas. Padahal mereka bersekolah, tapi dampak terhadap perkembangan anak tunarungu. Dampak terhadap perkembangan sosial anak tunarungu. Anak tunarungu sama seperti manusia lainnya. Anak tunarungu juga memerlukan sosialisasi. Anak tunarungu juga makhluk sosial yang selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Akan tetapi karena memiliki kekurangan dalam segi fisik, biasanya mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka merasa rendah diri dan merasa kurang berharga. Dengan demikian, penilaian dari lingkungan terhadap dirinya memberikan pengaruh yang besar terhadap fungsi sosialnya. Oleh karena itu, seluruh keluarga dan masyarakat di sekitar hendaknya bisa memahami mereka. Nah, berarti anak tunarungu itu dia bisa bersosialisasi, tapi memerlukan bimbingan dari terutama pihak keluarga, karena dia sulit untuk menyesuaikan diri karena kekurangan fisiknya. Mungkin hal yang dirasakan sama anak tunarungu itu gini ya, ketika kan biasanya kalau ada bapak ibu ngumpul-ngumpul atau masyarakat pada ngumpul-ngumpul itu pada ngobrol gitu kan, mereka nggak tahu apa yang diobrolin, apalagi kalau ngobrolnya pakai mulut, mereka nggak tahu. Sedangkan bahasanya mereka kan bahasa isyarat, jadi mungkin mereka merasa tersisihkan gitu. Maka dia
bisa bersosialisasi, tapi memerlukan bimbingan dari terutama pihak keluarga, karena dia sulit untuk menyesuaikan diri karena kekurangan fisiknya. Mungkin hal yang dirasakan sama anak tunarungu itu gini ya, ketika kan biasanya kalau ada bapak ibu ngumpul-ngumpul atau masyarakat pada ngumpul-ngumpul itu pada ngobrol gitu kan, mereka nggak tahu apa yang diobrolin, apalagi kalau ngobrolnya pakai mulut, mereka nggak tahu, sedangkan bahasanya mereka kan bahasa isyarat, jadi mungkin mereka merasa tersisihkan gitu. Maka yang paling utama, pilar yang paling utama untuk memahami, pilar yang paling utama yang harus memahami anak tunarungu yaitu ya keluarga, pihak keluarga yang harus memahami duluan. Ketika keluarga sudah memahami, nanti pastinya akan merambah ke masyarakat. Dan anak tunarungu itu juga ketika kepingin dianggap di masyarakat, atau paling nggak kepingin dilirik ya, bukan dilirik sih lebih tepatnya, dihargai ya, harus dibarengi dengan kemampuannya. Nggak hanya tunarungu saja ya, ini berlaku untuk kedisabilitasan yang lainnya. Kepingin dihargai sama orang lain ya, tunjukkan kemampuan Anda, barengi dengan kemampuan yang Anda miliki, karena banyak anak tunarungu yang memiliki kehebatan, banyak anak tunarungu yang bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang non disabilitas. Katakanlah anak tunarungu ada yang menjadi penjahit ataupun desainer terkenal, itu bisa. Anak tunarungu menjadi desain grafis juga bisa, karena matanya dapat melihat, yang terhambat kan pendengarannya. Terus tapi ini juga kalau dipikir secara logika nggak ketemu nalar juga, karena banyak anak tunarungu itu yang bisa menari, dan menarinya nggak kalah sama orang-orang yang memiliki pendengaran yang sempurna, yang terhambat kan pendengarannya. Terus tapi ini juga kalau dipikir secara logika nggak ketemu nalar juga, karena banyak anak tunarungu itu yang bisa menari, dan menarinya nggak kalah sama orang-orang yang memiliki pendengaran yang sempurna. Nah, untuk anak tunarungu yang menari itu, dia bisa dan sesuai tempo dari lagu tarian tersebut. Kalau orang-orang yang selalu menggunakan logika berpikirnya, kalau bertanya, kok bisa? Kan nggak bisa mendengar. Jawabannya, karena itu kuasa Allah. Ya bener ya, mereka mengikuti gerakan instruktur awalnya, diajari, mereka menghafalkan gerakan gitu. Tapi kan mereka kalau dipikir secara logika nggak ketemu nalar. Gimana cara ngepaskan beatnya, gimana cara ngepaskan gerakannya, waktu gerakan ini musiknya kok pas di sini, itu gimana caranya. Kalau dipikir nggak ketemu nalar, seperti itu. Terus kemudian anak tunarungu ada yang bisa menjadi pelukis hebat, dia bisa melukis. Terus setelah itu banyak anak tunarungu yang sukses di bidangnya masing-masing. Ya, saya punya teman disabilitas rungu juga. Beliau di rumah itu punya ayam-ayam yang banyak. Nah, beliau menjadi peternak ayam. Itu lumayan sukses juga. Itu teman saya waktu sekolah dulu, namanya Mas Ali. Beliau pinter banget dalam manajemen usahanya beliau. Dan
beliau menjadi salah satu peternak yang lumayan sukses lah, karena ayam-ayamnya tuh banyak sekali. Kadang beliau kalau makan ayamnya dibantuin sama ibunya gitu. Terus selain itu beliau juga masih memiliki sisa pendengaran, mungkin hanya sedikit ya, tapi beliau pakai bantu alat dengar, dan kalau kita ngomong seperti ini, ngomong secara lisan, beliaunya paham tuh. Nah, terkadang beberapa masyarakat ketika anak tunarungu itu terjun langsung ke masyarakat, ada beberapa dari mereka yang memanfaatkan ketunarunguan anak tersebut. Malah dimanfaatkan dalam artian si anak dipengaruhi untuk melakukan sesuatu. Ini berdasarkan riset, dan waktu saya sekolah dulu juga ada beberapa temen tunarungu yang tadinya itu anaknya pendiam, terus tidak pernah berbuat menyimpang, tapi semakin tiba-tiba anak itu tuh kayak mau mencuri, merokok, terus minum minuman keras. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata dia terkena pengaruh dari luar, terkena pengaruh dari lingkungan eksternalnya dia, terutama lingkungan sekitar rumahnya dia dan juga teman-temannya dia di luar. Maka ketika orang tua melepaskan anak tunarungu atau anak disabilitas yang lainnya juga untuk bergaul, terjun langsung di masyarakat, karena kita makhluk sosial, kita nggak mungkin hidup sendiri, kita juga membutuhkan masyarakat. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan sebagai orang tua, mengawasi dan melihat anak kita, sudahkah anak kita bergaul dengan orang yang tepat. Jika sudah, maka kita awasi, tapi jika belum, kita tarik kita tarik tapi tidak disembunyikan ya. Kita tarik, kita bilangin boleh bergaul tapi tidak boleh terpengaruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.